bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya atas nama Rahmi. Di sini saya sebagai moderator. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya dan di sebelah kiri saya atas nama Aprilia Francisca, saya Trisani Wulandari, dan saya Nurul Huda. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah etnomatematika yang diajarkan oleh Pak Ayansa, Magister Pendidikan. Nah, di sini kami mengangkat tentang pembahasan tentang makanan tradisional khas Bima dan Dompu, yaitu makanan tradisional Timbu. Di mana makanan tradisional Timbu ini bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Untuk lebih lanjutnya, baik teman-teman, seperti yang kita ketahui di sini kita akan membahas tentang pengertian atau apa sih itu terkait dengan makanan tradisional Timbu. Nah, makanan tradisional Timbu adalah makanan tradisional khas Bima dan Dompu yang terbuat dari beras ketan yang dicampuri oleh santan kelapa dan garam, kemudian dimasukkan atau dibungkus menggunakan daun pisang dan dimasukkan ke dalam buas bambu untuk dibakar hingga matang. Nah, dalam bahasa daerah, Timbu ini juga sering disebut juga sebagai lemang bambu yang memiliki ciri khas atau cita rasanya tersendiri, yaitu dengan cara pembuatannya dan bahan lokal yang digunakan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, adapun makna dan nilai budaya yang terkandung dalam makanan tradisional ini, yaitu makanan Timbu. Makanan Timbu ini bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Bima dan Dompu. Itu dengan cara pembuatan Timbu yang sering dilakukan secara bersama-sama dan dapat dilakukan bagaimana pelestarian terhadap tradisi leluhur hingga sampai sekarang. Yang untuk kita pergunakan untuk membuat Timbu ciri khas Dompu, pertama kita harus sediakan beras ketan dan 1 buah butir kelapa, itu kita ambil kelapa yang tua. Ketiga, garam. Keempat, bambu. Kelima, daun pisang. Langkah-langkah yang harus kita perbuat: beras ketan putih sudah dicuci, kita masukkan santan, lalu kita jangan lupa kita potong bambu dengan ukuran 4 sampai 50 cm. Jangan lupa bambu itu harus kita bersihkan. Nah, beras dan santan yang tadi kita bungkus dengan daun pisang, kita masukkan seperti ini, lalu kita masukkan beras ketannya itu, dan jangan lupa kita bakar, kita putar-putar biar jangan hangus. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah atau asal-usul makanan tradisional Timbu khas Bima Dompu. Asal-usul dan perkembangan sejak tahun 60-an. Konteks keterbatasan konon, Timbu pernah kali diciptakan oleh seorang ibu bernama Ina Siti yang tinggal di kebun dengan peralatan masak yang terbatas. Inilah yang memunculkan ide menggunakan batang bambu sebagai alat memasak makanan adat dan kepercayaan. Secara histori, Timbu merupakan pakan yang wajib hadir pada momen-momen penting masyarakat Bima Dompu, seperti 1. Kepercayaan musim panen, 2. Acara selamatan atau hari besar keagamaan atau terutama Hari Raya Idul Fitri, 3. Acara pernikahan dan sunat. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas keterkaitan antara makanan khas tradisional Timbu dan pembelajaran matematika di SD. Makanan khas tradisional Timbu memiliki beberapa aspek yang dapat dikaitkan dalam pembelajaran matematika, terutama dalam
tema matematika atau matematika dalam budaya. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama pada konsep pengukuran dan satuan panjang. Nah, di mana pada saat proses pembuatan timbuk, bambu dipotong menjadi beberapa ukuran tertentu. Misalnya 30 sampai 40 cm. Nah, di sini siswa dapat belajar cara menghitung ukuran bambu menggunakan satuan cm atau meter. Kedua yaitu konsep volume dan kapasitas, di mana pada saat mengisi beras ketan ke dalam bambu, siswa dapat mempelajari konsep volume tabung karena bentuk bambu menyerupai tabung. Nah, guru dapat mengajak siswa untuk menghitung perkiraan volume dan banyaknya beras yang dapat dimasukkan ke dalam bambu. Yang ketiga atau yang terakhir, konsep pecahan dan perbandingan, di mana pada saat percampuran beras ketan dan santan, siswa dapat mempelajari pecahan dan perbandingan. Misalnya, 2 bagian santan sama dengan 1 bagian beras ketan. Nah, siswa dapat mempelajari pecahan dan dapat menghitung 3/4 bagian isi untuk dimasukkan ke dalam bambu. Nah, baik teman-teman, ada pun kesimpulan dari presentasi kelompok kami itu terkait dengan pembahasan timbuk. Nah, timbuk merupakan makanan tradisional khas Bima dan Luwu yang memiliki nilai kebudayaan, cita rasa tersendiri dan nilai khas dan filosofi kebersamaan. Nah, selain menjadi warisan leluhur, makanan tradisional ini juga penting sekali dan dapat dikaitkan dengan pembentukan seperti pengukuran dan perbandingan pola dan proporsi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.